Taxi Drivers 3. Seperti film Taksi season sebelumnya, pada season kali ini kita akan disuguhkan epiknya aksi-aksi memukau penyelamatan suatu klien dari aktor utama kita, Kim Dok-ki. Penasaran bagaimana season 3 ini akan berjalan? Mari kita cek it out. Di awal film kita langsung dibawa ke sebuah tempat gelap dengan banyaknya mobil yang sudah berjejer rapi. Lalu setelahnya terlihat ada seorang pria jelek yang dengan gagahnya berjalan sembari berbicara layaknya pembawa acara. Ia berjalan melewati sekelompok wanita yang nampaknya sedang ketakutan. Hingga setelahnya pria itu terlihat menyapa dengan menarik satu wanita sembari menawarkannya. Seketika lampu mobil di sana menyala dan membuat wanita itu menjadi begitu ketakutan. Tapi yang jelas di sini kita tahu bahwa di sana sedang diadakan acara pelelangan wanita. Memang gila sih ini film, masih episode awal permasalahannya sudah bikin greget penasaran. Kita lanjutkan filmnya. Diketahui sistem lelang tersebut menggunakan sistem aplikasi dengan para pelelang yang berada di dalam mobilnya masing-masing dan diadakan di tempat yang terbuka. Acara berjalan lancar dan tepat saat sedang asik-asiknya penawaran berlangsung, kamera tiba-tiba berfokus kepada suatu mobil yang berada di luar barisan para customer. Yaps, aktor utama kita, Kim Dok-ki. Ia terlihat begitu tajam mengamati jalannya acara tersebut. Belum diketahui kali ini Dok-ki bekerja untuk siapa, tapi jelasnya ia langsung bergegas setelah wanita yang dilelang tadi berhasil terjual dengan harga fantastik yakni $12.000 atau mungkin setara 180 jutaan dalam rupiah. Dengan menggunakan topeng, Dok-ki memulai mengacaukan acara tersebut dengan diikuti teman kelompoknya. Acara itu pun kacau, bahkan antah berantah, dan terlihat Dok-ki yang bertemu dengan MC acara tersebut terlihat sedikit percakapan pembuka film. Setelah kejadian itu, film berfokus pada seorang wanita yang nampak terdampar di pantai setelah ia susah payah berusaha kabur dari suatu kelompok. Mungkin juga wanita ini ada hubungannya dengan kejadian di awal film, yakni perdagangan wanita. Setelah tersadar, wanita itu melihat botol yang di dalamnya bertuliskan botol pamflet yang pada season sebelumnya dihanyutkan untuk membantu promosi. Dengan tergesa-gesa wanita itu menghubungi nomor tersebut. Ia bernama Yunso, tetapi apesnya belum sempat Yunso berkata banyak, ia harus kembali tertangkap dan membuat Song Chol, si bos dari perusahaan taksi driver, langsung menghubungi para rekannya agar segera merapat. Terlihat Jinon, Gyeonggu, Go-eun, dan Dok-ki bergegas untuk memenuhi panggilan si bos yakni Song Chul.
Dalam pertemuan itu, si bos menceritakan hilangnya Yunso yang misterius saat berada di Jepang. Karena diketahui Yunso adalah seorang pelajar di Korea, Go-un pun menyarankan untuk menyamar sebagai murid saja ke dalam sekolah Yunso guna mencari informasi. Akan tetapi Dokki menolak dan berasumsi bahwa menjadi guru adalah alternatif terbaik untuk mendapat informasi dari para murid. Mereka pun saling berbagi tugas di mana Dokki terlihat mencari informasi dari sekolah, Songchul mencari informasi dari keluarga Yunso, sedangkan yang lain mendalami hasil dari informasi yang didapat dari Dokki dan Songchul. 친구랑 같이 그뭐 기숙 학원가 닮아서 그래도 공부는 기숙학원. 있어. 예, 감사합니다. 게임하면서 받은 미리들이 Walaupun awalnya Doki begitu susah mendapat informasi dari murid di sana, tapi untungnya saat jam pelajaran selesai, ada seorang siswi yang memberikan teka-teki bahwa hilangnya Yunso adalah sebab dari permainan game handphone yang menjanjikan uang. Siswi itu bercerita tentang awal mula Yunso hilang. Ia diperintahkan oleh orang-orang misterius guna mengajak teman-temannya untuk bermain game yang membuatnya terjebak dengan nominal hutang yang tak masuk akal. Awalnya Yunso terlihat biasa saja saat diajak oleh Yeji, tetapi karena hadiah poin yang dapat ditarik menjadi uang tunai, Yunso pun tergiur dengan berpikir bahwa jika ia berhasil memenangkan poin yang banyak, maka ia bisa membiayai operasi mata neneknya. Setiap hari bahkan setiap waktu Yunso bermain game itu, dan hingga saat dia sudah benar-benar candu dengan gamenya, ia pun mulai sering kalah terus-menerus. Hingga terlihat Yunso mendapat notif tambahan poin yang anehnya saat Yunso menerima tawaran poin itu, ia mendapati beberapa persyaratan dan persetujuan tertulis. Yunso yang bingung sempat menanyakannya kepada Yeji, namun dengan santainya Yeji hanya menjawab simpel dan berkata, 사실 sialnya beberapa hari setelah Yunso mendapatkan poin tambahan, tepatnya saat ia pulang sekolah, Yunso disergap oleh dua orang tak dikenal dan ditagih pembayaran atas poin game yang telah Yunso terima sebelumnya. Kedua orang tak dikenal itu berkata bahwa Yunso bisa saja mendapat keringanan bunga tagihannya dengan satu syarat, ia harus mengajak 5 orang lagi untuk bermain game tersebut. Yunso yang mengetahui ternyata ia dahulu juga dijebak oleh Yeji, ia pun meniru apa yang Yeji lakukan kepada temannya yang lain. Yunso meminta temannya agar bisa membantu menyelesaikan game selagi Yunso ke toilet, tapi ternyata Yunso tidak setega Yeji. Ia merasa kasihan jika temannya ikut terseret ke dalam masalahnya. Dan karena Yunso yang tak tega mengajak temannya untuk bermain game itu, alhasil dia pun harus terus-menerus menghadapi teror dari dua orang tak dikenal tadi. Puncaknya saat Yunso dan Yeji terpojok di kedai nenek Yunso, salah satu pria itu berkata bahwa mereka bisa saja tidak usah membayar tagihan itu dengan syarat harus bekerja selama 1 bulan di Jepang. Tapi beruntungnya Yeji berhasil diselamatkan oleh ayahnya tepat sebelum keberangkatannya menuju pelabuhan, dan sialnya Yunso lah yang harus berangkat sendiri. 아빠한테 걸려서 핸드폰까지 다 뺏. Dalam analisa Go-un dan yang lain, game itu adalah perjudian berkedok game biasa karena di dalamnya terdapat penawaran pinjaman agar pemain bisa terus-menerus bermain game dengan ketentuan poin. Singkatnya, Go-un turut memainkan game itu dengan maksud tertentu, sehingga ia pun harus berurusan dengan 2 orang yang mengirim Yunso ke Jepang. Dengan akting yang begitu ciamik, Go-un berpura-pura polos seakan dia menjadi pecandu game itu, dan berkat kecerdikannya, mereka pun berhasil mendapat informasi tambahan seputar dana dan perusahaan game tersebut, di mana diketahui semuanya dikelola dari Jepang. Perusahaan itu membuat judul berkedok game dengan sasaran siswi SMA dan memaksa untuk bekerja di Jepang bagi mereka yang kalah dan tak mampu membayarnya. Selanjutnya terlihat Go-un yang menerima telepon dari perusahaan Neko, yakni perusahaan yang mendanai game itu serta menyuplai pekerja SMA dari Korea. Singkatnya, mereka semua pun berangkat tanpa sepengetahuan 2 orang dari agensi game.
Go-eun sebagai pekerja dari Korea dengan pendamping untuk dikirim ke Jepang dan tim yang lain mengikutinya menggunakan penyamaran sempurna. Akan tetapi Doki dan yang lain dibuat terkejut bahkan panik saat kamera tersembunyi Go-eun tiba-tiba terputus dan tak bisa dihubungi seketika saat Go-eun berhasil masuk ke dalam suatu ruangan hingga membuat Doki pun terpaksa masuk untuk mencarinya. Doki pun mencari informasi dari orang yang menjadi bos di tempat itu dengan cara yang begitu absurd hingga berhasil mendapat beberapa petunjuk jalur perdagangan wanita di sana. Beralih sebentar ke sisi lain, kita diperlihatkan sekelompok orang yang sedang berada di dalam sebuah ruangan dengan pencahayaan merah sedang menginterogasi Yun-soo. Yaps, Yun-soo, dia masih selamat. Di keesokan paginya, Doki dan timnya pergi ke suatu tempat yaitu Sasana MMA. Dengan mudahnya Doki menyelesaikan pegawai Sasana di luar ruangan, akan tetapi saat berada di dalam dia mulai kesulitan saat bertemu dengan atlet andalan di sana. Walaupun dengan susah payah, akhirnya Doki pun berhasil mengalahkan orang itu dan berpesan kepada bos dari pemilik Sasana agar diberikan sepatu baru dan menghubungi nomor yang telah ia tulis sesudah bos membelinya. Hal itu pun langsung diketahui oleh bos Yakuza yang belum kita ketahui nama dan di mana ia bertempat hingga episode awal ini pun selesai. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih kami Misiana ucapkan see you and bye-bye.